alamat unsur dalam suatu tabel periodik gitu ya. Nah, jadi kan gini, dalam tabel periodik itu kalau misalnya saya gambar, maaf ya kalau gambarnya agak jelek gitu, bukan agak jelek, pasti jelek sih, saya nggak bisa gambar gitu ya. Nah, gimana sih ya? Kalau di papan tulis ya gambarnya lebih bagus deh kayaknya. Ya. Aduh, ampun deh, nggak usah deh gambar ya. Ntar dulu deh. Mana lagi nih? Ya gambarnya malah tambah hancur ya. Gini aja deh kalau gitu saya persingkat aja ya. Nggak usah pakai gambar yang gini. Oke, gini. Jadi kan gini, dalam tabel periodik itu kan ada kotak kayak gini ya. Nah, ada kotak kayak gini. Itu ya. Nah, susunan unsur-unsur dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan ya. Susunan unsur-unsur dari kiri ke kanan ini namanya adalah satu periode ya. Sedangkan susunan unsur-unsur dari atas ke bawah itu disebut dengan golongan. Ya. Nah, kalau unsur-unsur satu periode, maka yang menjadi persamaannya adalah ya. Jadi satu periode itu dia punya jumlah kulit yang sama. Ya. Kalau satu periode dia punya jumlah kulit yang sama gitu ya. Nah, jumlah kulit yang sama. Nah, sedangkan kalau satu golongan dia punya kemiripan sifat. Ya, punya kemiripan sifat. Kemiripan sifat ya. Kemudian satu lagi adalah jumlah elektron valensi yang sama. Ya, jumlah elektron valensi yang sama. Nah, yang golongan ini ya, yang golongan ini dibagi dua ya, dibagi dua. Jadi golongan itu dibagi dua ya. Ada golongan itu yang pertama adalah golongan utama ya, golongan utama ya, golongan utama, dan ada golongan transisi ya, golongan transisi. Golongan utama itu yang disebut dengan golongan A, sedangkan transisi adalah golongan B gitu ya. Nah, golongan utama itu, si golongan utama ini ya, dia ya ini ya, konfigurasi elektronnya ya, konfigurasi elektronnya berakhir ya, berakhir di S atau P. Sedangkan kalau golongan transisi ya, dia konfigurasi elektronnya berakhir di D atau F. Tapi nanti kalau misalnya dia berakhir di F itu berarti semuanya golongan 3B ya, karena golongan F itu atau transisi dalam itu dia semuanya di golongan 3B 3B ya itu. Ya. Oke. Nah, itu dia ya. Silakan dilihat-lihat dulu.
Oke, kita lanjutin ya. Nah, begini. Sekarang kita lihat dulu golongan A ya. Golongan A gini. Misalnya, udah pada tahu lah ya, ini misalnya aja ada 20 kalsium gitu ya. Maka konfigurasinya kan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 ya. Maka kalau gitu kita ambil yang kulitnya terbesar saja. Nah, ini langsung kita tahu dia golongan 2A. Ya. Nah, periodanya ambil yang paling besar juga, yaitu periode 4 ya, gitu. Gitu, oke. Nah, kemudian kalau misalnya kita ketemu 16S gitu ya, misalnya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4 ya. Maka kita sudah langsung tahu ya bahwa ini ambil yang besarnya saja gitu ya. 2 ditambah 4 itu 6, berarti golongan 6A. Periodanya adalah periode 3 gitu ya. Nah, terus sudah ya. Sekarang kita coba golongan B ya. Golongan B. Golongan B itu kan misalnya aja 26 Fe gitu ya. Nah kan misalnya ini kan sama dengan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 gitu 3P6, 4S2, 3 D6 ya. Nah, 3D6. Maka kalau dia golongan B, itu yang diambil adalah yang S dan D-nya. Ini dia ya, S dan D-nya. Kalau dia jumlahnya 6, jadi gini, kalau S plus D-nya itu jumlahnya 3, golongan 3B ya. Sedangkan kalau jumlahnya 4, itu jadi golongan 4B. Jumlahnya 5, jadi golongan 5B ya kan. Golongan sama dengan 6, berarti 6B gitu ya. Ini 5B ya, maaf. Ya, 5B gitu. Ya. Nah, kemudian kalau jumlahnya S sama D-nya sama dengan S plus D-nya sama dengan 7, berarti dia golongan 7B gitu ya. Nah, nanti yang berbeda itu kalau sama dengan 8 atau 9 atau 10. Ini sama nih, sama-sama golongan 8B gitu ya. Nah, kemudian kalau sama dengan 11, nah ini golongannya 1B. Nah, kalau sama dengan 12, dia sama dengan golongan 2B gitu ya. Jadi kalau golongan B itu dimulai dari golongan 3B, terakhir di golongan 2B gitu. Nah, ini kan jumlahnya 8, berarti golongan 8B gitu ya. Nah, periodanya ambil aja yang terbesar, yaitu periode 4. Gitu ya. Oke. Ya kalau misalnya itu begini aja. Saya juga punya sih sebenarnya cara cepat untuk penentuan golongan A apa segala macam. Tapi yang sekarang ini soal-soal UTBK nggak ke sana arahnya. Gitu ya. Jadi lebih sederhana, nggak neko-neko gitu. Ya.
Jadi saya tidak mau membebani kalian dengan cara-cara cepat yang justru nanti malah bikin pusing ya, nggak usah lah, ini aja yang sederhana-sederhana aja. Karena soal UTBK itu sederhana ya, 1 menit satu soal 1 menit, yang jadi mudah-mudah aja gitu ya. Nah, yang penting itu sebenarnya ini ya, yaitu mengenai sifat periodik. Tapi ingat ya bahwa namanya sifat periodik ini adalah umum ya. Ini O sama D kok mirip gitu loh. Nah, sifat periodik unsur itu sebenarnya sifatnya umum, tetap aja ada kekhasan-kekhasan. Misalnya pada periode ketiga kan ada di situ ya. Nah, itu tetap aja ada yang kayak gitu ya. Jadi ini hanya sifat secara umum gitu ya. Nah, jadi sifat secara umum itu, sifat periodik secara umum saya bagi menjadi 2 bagian, yaitu ada yang disebut sebagai lora positif. Nah, satu lagi adalah piano negatif. Gitu ya. Nah, udah tahu periode dan golongan kan? Jadi, lora positif itu kalau dari kiri ke kanan dalam satu periode sifatnya berkurang. Dari atas ke bawah dalam satu golongan sifatnya bertambah. Sedangkan kalau piano negatif sebaliknya. Dari kiri ke kanan dalam satu periode sifatnya bertambah. Dari atas ke bawah dalam satu golongan sifatnya berkurang. Gitu. Ya. Nah, oke. Gini. Apa itu lora? Apa itu piano? Kita bahas ya. Gini. LO adalah sifat logam. RA adalah radius atau jari-jari atom. Ya, positif adalah keelektropositifan. Ya, nah kita lanjutin. PI adalah potensial ionisasi. Kalau misalnya ada yang menyebutkan energi ionisasi, sama aja ya. Kemudian A adalah afinitas elektron. N adalah sifat non-logam. O adalah sifat oksidator. Negatif adalah keelektronegatifan. Ya, tetapi yang 2 ini nih ya, ini itu
berakhir itu di 7A. Ya, jadi kalau misalnya 8A itu kan nggak mungkin dia bersifat oksidator karena dia tidak mungkin mengalami reduksi, nggak mungkin nangkap elektron lagi kan. Golongan 8A mah udah penuh ya. Kemudian keelektronegatifan juga sama ya, kecenderungan mengalami ion negatif juga udah tidak mungkin ya, karena dia nggak mungkin menangkap elektron. Jadi sifat oksidator dan keelektronegatifannya berakhir di golongan 7A. 8A itu tidak mungkin lagi. Oke, silahkan dilihat. Oke, kalau sudah, kita lanjut aja ke ikatan kimia ya. Nah, ikatan kimia ini yang lagi ngetren di soal UTBK adalah mengenai hibridisasi. Tapi tetap aja ya, saya harus nerangin dari awal dulu ya, soalnya saya tahu ada yang amnesia gitu ya. Hanya penjelasannya nanti akan singkat aja gitu ya. Soalnya yang penting itu nanti yang akan kita bahas lebih banyak gitu ya. Oke, gini. Ikatan kimia ya. Oke. Jadi pada ikatan kimia ini kan ada sebetulnya dibagi dua ya. Jadi kalau yang sederhananya mah begini, kan ada dua. Yang pertama adalah ikatan dalam molekul. Ya, ikatan dalam molekul. Ikatan dalam molekul itu misalnya contohnya aja adalah contohnya ya adalah ikatan kovalen. Ya, ikatan kovalen atau yang biasa juga disebut dengan ikatan homopolar ya. Nah, maksudnya ikatan kovalen itu adalah cirinya tuh adalah
pemakaian bersama, ya, ada pemakaian bersama. Pemakaian bersama pasangan elektron. Ya, pemakaian bersama pasangan elektron. Jadi contohnya aja, misalnya aja H ya punya 1 elektron gitu ya. Ya, punya 1 elektron. Ya, kemudian Cl kan 17 tuh ya. Atau jangan ini deh, pakainya pakai yang 1 aja gitu ya. 1. Sedangkan kalau Cl kan 2, 8, 7 ya. Nah, 1 itu jangan salah ya, dia itu pengennya duplet atau 2 elektron kayak helium ya. Jadi patokannya adalah gas mulia. Berarti ini nanti katanya tangkap 1 elektron. Sedangkan Cl itu pengennya juga duplet ya. Jadi ini tangkap 1 elektron juga gitu ya. Jadi kalau gitu gini, jadi H punya 1, kemudian Cl punya 7. Nah, kayak gini ya. Maka terjadilah ikatan gini. H ya, Cl. Gitu ya. Ini ikatan kovalennya. Nah, seperti itulah dia ikatan kovalen ya. Nah, kemudian ada juga yang kedua itu adalah yang kedua ya, adalah ikatan ionik. Ya, ionik. Ikatan ionik biasa juga disebut dengan heteropolar. Ya, heteropolar. Nah, yang ini akan terjadi karena apa? Karena adanya serah terima elektron. Gitu ya. Serah terima elektron tuh gimana? Gini misalnya. Si Na ya, Na kan 11 nih. 2, 8, 1. Kemudian si Cl 17, 2, 8, 7. Nah, jadi kalau gitu yang ini pengen stabil, lepas elektron. Lepas 1 elektron. Sedangkan yang ini pengen stabil, tangkap 1 elektron. Sehingga terjadi serah terima deh. Nih, nyerahin ke sini gitu. Ya, atau si Na. Nggak kelihatan ya. Ini aja deh. Jadi si Na itu punya 1 elektron, dia memberikan 1 elektron ke si Cl. Gitu ya, maka terjadilah ikatan karena terjadinya serah terima elektron. Jadi senyawanya NaCl gitu. Ya, oke. Silakan dilihat dulu.
Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutin ya. Nah, yang kedua ya, yang kedua adalah ikatan ya, ikatan antar molekul. Ya, antar molekul. Nah, ikatan antar molekul ini ada dua juga ya. Kalau itu sebenarnya ada sebut satu lagi, ada ikatan kovalen koordinasi, tapi kata saya mah nanti aja lah itu ya, nggak begitu penting gitu ya. Oke, ikatan antar molekul itu ada yang pertama ya adalah gaya van der Waals. Ya, gaya van der Waals. Ya. Nah, gaya van der Waals ini dibagi jadi 3. Yang pertama adalah gaya antar dipol. Ya, antar dipol. Ya. Nah, kalau yang gaya antar dipol ini udah jelas ya bahwa dia yang dipolnya jelas gitu. Atau kutubnya jelas ya. Jadi contohnya misalnya aja kayak HCl ya, misalnya kayak HCl gitu ya. Ntar dulu ya, saya lihat dulu nih. Duh. Oke. Jadi kalau gaya antar dipol itu ya tentu saja yang lebih jelasnya gini deh ya. Kalau misalnya yang polar dengan yang polar digabung, jadi ini tuh gayanya jadi antar dipol. Jadi antara yang polar gitu ya, polar dengan polar gitu. Misalnya gini contohnya HCl ditambah dengan H2O. Nah, ini jadinya polar dengan polar gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang disebut dengan gaya induksi. Ya, gaya induksi ya. Nah, kalau gaya induksi ini ya, dia adalah yang polar ya, polar dengan yang non polar gitu. Ya, dengan yang non polar. Misalnya aja kayak misalnya contohnya ya, contohnya misalnya aja H2O dengan yang non polarnya itu misalnya dengan O2. Ya, emang sedikit sekali ya yang bisa terlarut ya, terlarut ya, oksigen yang terlarut itu dalam air sedikit, makanya kalau makin dalam makin sedikit O2-nya ya, karena susah gitu. Nah, kemudian yang ketiga ya, yang ketiga adalah gaya London. Gaya London. Ya, gaya London itu tentu saja adalah yang non polar gitu ya, non polar
dengan nonpolar. Contohnya aja kalau di udara ya, contohnya adalah kalau CO2 ketemu dengan HO2 gitu ya, itu nonpolar dengan nonpolar gitu ya. Nah, terus gini ya, ini di sebelah kanannya aja ya, gini. Ini masalah titik didih ya. Titik didih ini penting banget karena ada beberapa kali ditanyakan. Jadi titik didih itu gini katanya. Kalau MR-nya besar, MR-nya besar ya, ini maksudnya ya, nih ya. Nah, maka gaya van der Waals ya, gaya van der Waals itu juga akan ikutan besar. Nah, sehingga titik didih makin tambah besar. Jadi kalau MR-nya besar, gaya van der Waals-nya pasti besar. Nah, titik didihnya juga makin ikutan besar. Ya, oke. Nah, jika MR-nya sama, ya, maka titik didih yang polar itu akan lebih besar dibandingkan dengan titik didih yang non-polar. Contoh, misalnya gini. Contoh ya, MR N2 sama dengan MrCO, yaitu 28. Ya kan? Tetapi N2 itu non-polar, CO itu polar. Sehingga titik didih CO lebih besar dibandingkan dengan titik didih N2. Gitu. Ya. Oke, kita lanjutin ya. Nah, yang kedua adalah ikatan hidrogen. Ya, ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen itu adalah ikatan H dengan
F, O, N. Dan ingat bahwa ini adalah ikatan antar molekul. Jadi kalau misalnya saya buat gini deh. Misalnya saya ada senyawa HF. Ya. Kemudian nah ini ada HF lagi. Nah, jadi yang ini adalah ikatan kovalen, bukan ikatan hidrogen. Ya. Nah, ini yang ini baru dia ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen itu adalah ikatan antar molekul ya. Nah, jadi gini. Jadi kalau dengan F ikatannya cuma satu ya, senyawanya HF doang gitu ya. Nah, kalau dengan O banyak. Kalau dengan O itu misalnya aja H2O udah jelas ya. Kemudian ada alkohol ya, alkohol. Kemudian bisa juga RCOH atau asam karboksilat. Sedangkan kalau dengan N itu adalah NH3 ya. Kemudian ada amina primer RNH2 gitu ya. Ada amina sekunder RNHR gitu ya. Kalau amina tersier nggak bisa karena H-nya udah nggak ada gitu ya. Nah, jadi itunya amina primer dan amina sekunder. Itu aja sih. Nah, jadi ikatan hidrogen itu dia miliki, jadi gini. Jadi kalau misalnya dihitung nanti gini, titik didih ikatan hidrogen ya. Hidrogen itu lebih tinggi dari titik didih gaya van der Waals. Tadi kan kita udah belajar gaya van der Waals ya. Nah, gaya van der Waals lah gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi titik didih ikatan hidrogen lebih tinggi daripada titik didih gaya van der Waals. Sebagai contoh gini, ya. Tadi kita kan cerita waktu di awal tadi ya, waktu pas sebelumnya, bahwa kalau MR-nya besar, maka titik didihnya besar gitu ya. Nah, jadi gini, golongan 6A itu ya ada O, ada di bawahnya S. Nah, ini H2O bisa, ini juga H2S bisa. Nah, kalau dihitung MR, maka MR H2O itu 18. H2S 34. Nah, MR-nya dari H2O lebih besar dibandingkan dengan MR H2S. Kenapa? Karena dia punya ikatan titik didihnya ya, titik didih H2 lebih kecil. Astagfirullahaladzim, ini lebih kecil ya. Lebih kecil daripada H2S. Tapi titik didih H2O lebih besar jauh ya dibandingkan dengan titik didih H2S. Ya, air pada keadaan normalnya titik didihnya 100 derajat Celcius, sedangkan H2S pada suhu kamar saja wujudnya sudah gas. Gitu ya. Itu dia contohnya. Oke, kalau nggak ada masalah kita terusin ya. Oke, kita lanjutin dengan hibridisasi molekul ya. Hibridisasi dan bentuk molekul, sorry.
Ini bagian yang penting karena sering ditanya di UTBK ya. Oke. Kita mulai dari yang paling sederhana ya. Misalnya aja yang paling sederhana itu adalah CH4. Ya, CH4. Ini adalah atom pusatnya. Ya, atom pusatnya adalah C. Ya. Jadi C itu punya konfigurasi elektron ya. 1s2, 2s2, 2p2. Ya, oke. Nah, karena nomor atomnya itu 6 dia. Ya, nah. Kemudian H itu punya 1 elektron pada setiap jadi saat itu cuma punya 1 elektron. Nah, nanti yang kita pergunakan hanya di sini tuh hanya yang paling luar aja. Ya. Paling luar aja. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya saya buat tuh kayak gini. Kalau si P itu dia punya 3 kan ya? Punya 3 kotak, punya 3 orbital. Gitu ya. Nah, terus yang ini 2, yang ini gini 1. Ya. Nah, tapi ini kan yang mau masuk itu ada 4. Ya kan? Nah, ini jomblonya cuma 2 nih. Harus bikin 4 jomblo. Gimana caranya? Ini pindahin ke sini. Ya, nah. Kemudian jadinya gimana dong? Jadinya gini. Satu, 2, 3, 4. Nah, baru deh ini ke sini. Dan ini satu lagi juga ke sini. Ya, oke begini. Nah, jadi kalau gitu karena semuanya 1 elektron punya C, ya setiap kotak itu ada 1 elektron punya C dan 1 elektron punya H, maka ini yang disebut sebagai 4 pasang elektron ikatan. Kemudian nggak ada pasangan elektron yang bebas ya, atau 0 pasangan elektron bebas. Ini ikatan ditulis ya. Nah, maka disebutnya gini katanya. AX4 E0 atau boleh juga ditulis hanya AX4 aja. Nah, hibridisasinya gimana hibridisasinya? Karena terisi satu di S, satu orbital di S itu terisi elektron ikatan. Jadinya di S-nya 1, di P-nya ada 1, 2, 3, sp3. Nah, sp3AX4 ini maka bentuk molekulnya adalah tetrahedron. Gitu. Ya. Oke. Pelan-pelan tuh ya saya ajarin ya. Nanti kita lanjutin. Nah, Bu, gitu sp3 sama X4 itu harus diapalin supaya terus bentuk molekulnya tetrahedron, mau nggak mau ya. Mau nggak mau diapalin.
Lanjut ya. Nah, saya hanya akan ngasih 3 contoh aja ya. Nanti silahkan dikembangkan sendiri. Nah, di buku sudah ada ya sebagian bentuk molekul dan hibridisasinya ya. Oke. Yang satu nih NH3. Kalau NH3 ya pasti udah tahu lah. Ya, pasti ini adalah atom pusatnya. Ya. Nah, jadi N itu nomor atomnya 7, 1s2, 2s2, 2p7 ya, 2p3. Nah, gitu ya. Nah, oke. Jadi nanti tentu saja yang dipakai itu hanya ini saja. Ya. Tapi apa namanya? Jadinya begini kan ya. Satu, dua, tiga, ya. Kemudian mau masuk H. H itu cuma punya 1 elektron. Tetapi ada 3, ya 3H. Nah, ini kebetulan udah cukup. Jadi ya udah aja, nggak perlu yang kayak tadi ya, harus ada yang pindah-pindah, nggak perlu, langsung aja. Jadi langsung aja, ini 1. Ini gini. Ini ya. Nah, gini sekarang. Yang ini karena ini elektron cuma punya N doang, maka ini disebut sebagai pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas. Nah, yang ini baru disebut sebagai pasangan elektron ikatan. Ya, jadi ini pasangan elektron bebas. Jadi kalau gitu gini, ada 3 pasangan elektron ikatan, ya, dan ada 1 pasangan elektron bebas. Atau kita sebutnya gimana jadinya? AX3 E1 gitu ya. Nah, kemudian hibridisasinya gimana? Satu tetap dipakai ya, SP3 tetap ya. Gitu. Hanya dia ada punya 1 pasangan elektron bebas. Nah, jadi kalau misalnya kita ditanya bentuk molekulnya gimana? Bentuk molekul. Nah, bentuk molekulnya adalah piramida segitiga. Tuh. Ya, segitiga. Oke. Nah, satu lagi adalah, mudah-mudahan cukup tempatnya. Ini PCl5, misalnya PCl5. Tentu saja P adalah atom pusatnya ya. P itu nomor atomnya 15. Jadi kalau misalnya kita buat tuh gini, neon gitu ya, 3s2, 3p 3. Nah, gitu ya. Jadi ini hampir sama dengan yang tadi ya, PCH4 gitu ya. Nah, ini gini. Ya, Cl
itu masing-masing punya 7 elektron valensi. Berarti kan masih ada satu yang jomblo. Ya, cari yang pasangan gitu ya, nyari pasangan 5. Nah, jadi karena 5 jomblo, nyari 5 jomblo ini harus pindah. Kebetulan karena dia adalah berada di kulit ketiga itu masih punya subkulit D, 3D masih ada. Ya nggak kepake, tapi belum kepake, tapi sekarang jadi bisa kepake gitu. Pindah ke sini. Ya, nah, oke. Kita lanjutin ya. Nah, jadi kalau gitu gimana dong? Jadinya begini. Ini juga satu-satu tetap ya. Yang ini. Aduh, kenapa bikin garis nggak pernah bisa lurus ya? Satu, dua, 3, 4, 5 ya. Nah, begini. Baru bisa dimasukin ini. Ya, nah ini. Berarti nanti gimana nih? Ada AX5 E0. Ya kan? Kemudian hibridisasinya adalah SP3D. Nah, kalau ini udah dapat, nanti ini ada bipiramida trigonal namanya bentuknya ya. Atau apa ya, bipiramida segitiga gitu. Itu dia ya. Kayak gitulah kira-kira. Oke, kali ini kita langsung aja bahas soalnya ya. Kita kan nomor 1 kemarin udah ya. Kemudian kita lanjutin aja dengan bahas soal yang berikutnya ya. Oke. Nih. Jadi nomor 2 itu jawabannya gampang banget dah, ini pasti ya. Gini. Kan
merupakan isoelektron. Kalau isoelektron berarti jumlah elektronnya sama dengan si neon ya, yaitu sama dengan 20 ya. Nah, jadi kalau gitu konfigurasi elektron unsur, nah yang ditanya unsur ya. Kan si X-nya dia dalam keadaan -2. Jadi gimana sih? Kan gini, jumlah elektron itu sama dengan Z dikurangi dengan muatan. Ya kan? Nah, jadi Z itu sama dengan jumlah elektron ditambah dengan muatannya. Jumlah elektronnya itu bukan 20 ya, ngaco banget dah tuh 10 ya. 10. Nah, jadi kalau gitu sama dengan 10 ditambah dengan -2 alias sama dengan, oh ini gini, 8. Nah, yang mana yang 8? Tinggal lihat aja. Oh, ternyata jawabannya adalah yang A, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutin. Konfigurasi elektron ion X2+ yang memiliki bilangan massa 45 dan 24 neutron adalah oke. Jadi kalau gitu kita hitung aja dulu gini. Hitung berapa nih? Z-nya ya, Z itu kan sama dengan A dikurangi dengan N. A dikurangi dengan N itu 4 sama dengan 45 dikurangi dengan berapa tuh? 24 ya. Oke, sama dengan 21 ya. Nah, jadi gini katanya. Ini kan si 21X itu kan sama dengan argon 4S2 3D1 gitu ya. Nah, jadi kalau dia X2+, maka yang keluar harus dari mana? Dari sini dulu. Nih, dari sini yang keluar. Karena dia kulitnya terbesar. Jadi kalau 2+ berarti hilang 2 ya, udah hilang 2. Berarti sama dengan apa? Sama dengan argon 3D1. Mana argon 3D1 teh? Nah, jadi jawabannya adalah yang ini yang nomor C gitu. Oke? Nah, kita lanjutin. Gini. N sama dengan 3. 3 ya. L sama dengan 1. 3P ya. M sama dengan -1. Oke, kita lihat ya. Nah, S-nya -setengah. Kalau -setengah berarti, kan ini -1, 0 plus 1 ya. -setengah berarti ke bawah. Kalau ada yang ke bawah, ke atas harus sudah keisi semua. Berarti 3P 4. Kemudian ini 3S2. Ya kan? Nah, kemudian depannya adalah 1S2, 2S2, 2P6. Berarti jumlahnya adalah 16, berarti S. Gitu. Ya, silahkan dilihat-lihat dulu.
Oke, pas-pasan ya. Gini. Suatu unsur mempunyai konfigurasi elektron 1s2, 2s2, bla 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 bla, 4s2, 3d2. Oke. Unsur tersebut terletak pada periode dan golongan. Udah tahu dong ya kan? Berarti kita harus jumlahin si 4s2 dengan 3d2. Berarti dia golongan berapa? 4b ya. Kemudian periodenya periode 4. Ya, periode 4. Nah, jadi yang ditanya adalah periode dulu ya. Periode 4, golongan 4B. Nah, ini dia jawabannya. Ya. Urutan jari-jari atom O, Na, Cl, dan K. Oke, gini. Jadi, urutan jari-jari ya. Kan ini saya buat aja di sini deh. Ya, nomor 6 nih, nomor 6. Ya, gini. O dulu. O itu 2, 6. Ya, berarti golongan 6A periode 2. Itu ya. Terus Na 2, 8, 1. Ya kan? Berarti 1A periode 3. Kemudian 17 Cl. Cl ya. 2, 8, 7. Berarti 7A periode 3. Ya kan? Kemudian 19K. 2, 8, 8, 1. Berarti 1A periode 4. Ya, jadi kalau misalnya saya buat, ya, ini adalah, kalau misalnya dalam tabel periodik pura-pura ya, ini adalah si O, ya, O di sini, ya, kemudian Na di sini, K-nya di bawahnya, Cl-nya itu di sini. Ya, jadi kan jari-jari atom itu, mana sih, nah ini ya, jari-jari atom itu dari kiri ke kanan berkurang, dari atas ke bawah bertambah. Gitu. Jadi kalau gitu yang paling besar pasti K dulu. Habis K, baru Na, habis Na, baru Cl, habis Cl, baru O. Gitu. Ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Gitu. Oke. Kita lanjutin ya. Yang bawah coba nih gimana nih. Kurva di atas adalah kurva energi pengionan. Dari kurva tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur ini cenderung membentuk ion yang bermuatan. Nah, coba kita lihat ya. Ini adalah energi ionisasi. Energi ionisasi itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 landai. Nah, tapi begitu ke 8, dia tinggi. Artinya, untuk melepaskan ion ke 8 susah. Sehingga dia hanya mampu melepas 7 elektron. Nah, dia melepas 7 elektron ya. 7 elektron gitu. Jadi kalau dia melepas 7 elektron itu, ini maksudnya adalah elektron valensinya sama dengan 7. Kalau elektron valensinya 7, maka dia gimana dong? Nah, biasanya dia akan cenderung membentuk muatan -1, menangkap 1 elektron. Kalau elektron valensinya 7 tuh. Menangkap 1 elektron sehingga terbentuk 8 gitu ya, oktet. Jadi jawabannya adalah A. Sekali lagi ya, saya kasih tahu lagi gini. Ini kalau kayak gini itu berarti gini, kan melepaskan 1 elektron, 2 elektron, 3 elektron, 4 elektron, itu dia landai aja gitu. Tapi mau melepaskan yang ke-8 tinggi banget, berarti untuk melepaskan elektron di yang ke-8 itu sangat sukar. Nah, kalau sangat sukar melepaskan
elektron ke-8, berarti dia hanya mampu melepaskan 7 elektron. Gitu. Ya, artinya elektron valensinya cuma 7. Nah, kalau elektron valensi 7 itu kan untuk menjadi oktet dia akan cenderung menangkap 1 elektron atau bermuatan negatif 1. Oke, kita lanjutin ya. Gini. Diberikan data tahapan energi ionisasi suatu unsur. 578, 1820. Jadi maksudnya 578 itu energi ionisasi pertama. 1820 adalah energi ionisasi kedua. 11.600 adalah energi ionisasi ketiga. Jadi energi ionisasi kan energi yang dibutuhkan untuk melepaskan 1 elektron pada kulit terluar. Jadi kulit terluarnya mau melepaskan 1 elektron, keluar 578, ya kan? 1820. Nah ya, kemudian yang berikutnya melonjak tinggi 11.600. Berarti ketika dia melonjak tinggi itu, kesanggupannya sebetulnya hanya cuma sampai energi ionisasi ke 2 gitu. Maka kalau gitu dia adalah cenderung membentuk X2 plus gitu ya sebenarnya, atau 2 elektron valensi gitu ya. 2 elektron valensi, berarti golongan A salah. Formula ionnya X2 plus ya, ini benar ya. Nah, jadi kalau gitu jawabannya adalah yang B. Orbital hibrid yang digunakan oleh atom N dalam nomor atom 7 yang diberikan yang berikatan pada molekul ini. Nah, coba lihat ya. Tadi NH3 ya, NH3 itu si N-nya itu dia kan tadi sp3 ya kan? Nah, kalau dia berikatan rangkap 2 ya, N-nya berikatan rangkap 2, maka dia jadinya sp2 karena ada penumpukan ikatan. Nah, jadi jawabannya adalah yang ini. Gitu ya? Oke. Kita lanjutin ya sekarang. Nah, ini bagian yang agak repot sedikit ya. Coba ICl 5. I itu juga sama ya, dia I dengan Cl itu kan dia satu golongan ya. Itu soal nomor 10. Ya, satu golongan. Nah, gini.
si I itu kan 2, 10, 16, 36, 54. Berarti kalau gitu dia 5S2 ya, 5S2, 5P5 gitu ya. Oke. Saya buat begini deh. Satu, dua, tiga, 4, 5. Nah, gitu ya. Nah, mau masuk 5 buah CL. Ya, berarti dia harus ke 5D. Ya, jadi kalau ke 5D ya. Ini ada 5D misalnya. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, berarti ini pindah ke sini. Ini pindah ke sini. Ya. Oke, jadi ini maaf ya gambarnya jelek, saya ngitungnya juga pusing nih. Nah begitu ya. Nah oke. Baru kemudian CL kan punya 1 elektron jomblo ya, masuklah ke sini. Ya oke. Nah gitu ya. Berarti ini sp3d2 ya. Kemudian AX-nya ada 5 ya, maaf nih. Soalnya udah mau azan ya. AX 5. Gitu ya. Oke. Jadi kalau gitu katanya memiliki bentuk molekul tetrahedral pasti salah ya. Terdapat 1 pasang elektron bebas pada atom pusat I, betul. Atom pusat I dikelilingi oleh 8 elektron, salah ya, bukan 8, tetapi 7 pasang elektron. Kalau bukan 8 elektronnya lebih kalau 8. Bersifat polar, betul, karena masih ada PeB. Jadi kalau masih ada PeB, polar ya. Jadi yang betul adalah jawabannya adalah yang nomor 2 dan nomor 4. Oke, sampai di sini aja ya perjumpaan kita. Nanti kita lanjutin minggu depan. Maaf kalau agak sedikit membosankan ya. Karena ini memang begini, tapi perlu gitu ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan mendatang. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Bu, sama-sama. Tarik pelan-pelan ya. Apa?